Rumah Hijau Denasa atau RHD merupakan bukti, bakti, dan kecintaan Darmawan Denasa pada lingkungan. Untuk itu, lelaki 44 tahun asal Goa ini menyulap lingkungan di kampung halamannya di Borontala, Goa menjadi area yang hijau. Semua itu berawal dari kenangan masa kecil, serta kekhawatiran akan hilangnya jenis tanaman di sekitar kampungnya. Kenangan dan kekhawatiran itulah yang membawanya memilih kembali ke kampung. Darmawan ingin mengabdikan diri pada lingkungan di kampung halamannya. Tahun ini Denasa, begitu ia biasa disapa memetik buah dari hasil jerih payahnya. Ia menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru dari kategori perintis lingkungan. Alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ini dianggap berhasil merintis lingkungan melalui RHD yang dibangunnya. RHD ini menjadi wadah penyelamatan keanekaragaman hayati lokal, endemik, dan langka. Dari usahanya yang tidak kenal lelah, Denasa menyelamatkan 543 jenis tumbuhan selama 13 tahun terakhir. RHD juga dijadikan Denasa sebagai sentral pembelajaran dan ekowitasa bagi masyarakat secara luas. Bahkan Denasa juga menginisiasi pemurnian lahan bekas usaha pembuatan batu bata menjadi area hijau. Lahan yang dulu terbengkalai dan diabaikan, kini berubah jadi lahan hijau yang sejuk dan bersih. Lokasi ini menjelma sebagai tempat pelarian warga kota dari kepenatan kota besar. Selain itu, juga menjadi tempat konservasi bunga bangkai sejak tahun 2013 hingga 2017. Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Ngopi, Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan di edisi spesial kali ini saya kembali kedatangan tamu yang juga tak kalah spesialnya dari tamu-tamu sebelumnya, yaitu Bapak Darmawan Denasa. Kalau gitu saya sapa dulu. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, jadi Tribuners untuk sekedar informasi kita semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita juga telah divaksin dan saat ini kita juga masih menjaga jarak. Dan juga sebelum berbincang lebih dalam tentang apa sih sebenarnya RHD, ini kita juga sebelumnya mau mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Dan terutama menghindari kerumunan. Baik, Pak Darmawan Denasa, dipanggilnya? Denasa boleh. Denasa. Pak Denasa, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Pak Denasa masih terlihat cerah Pak. Harus terus semangat karena ini jam-jam tidur siang ini Pak. Siap, tapi tetap menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Tribun Timur untuk berbincang tentang RHD, Rumah Hijau Denasa. Nah, mungkin ini Rumah Hijau Denasa seperti tadi bumper telah masuk, mungkin Tribuners sudah bisa melihat ternyata hijau-hijau itu ada kaitannya dengan lingkungan dan memang Pak Denasa ini adalah owner atau sekaligus pemilik dari RHD itu. Baik Pak, mungkin daripada saya memberi penjelasan terlalu panjang nih Pak, mungkin orangnya langsung deh yang menjelaskan ke Tribuners tentang RHD itu, biar nanti Tribuners yang belum berkunjung ke RHD bisa langsung datang ke RHD di Goa, Sulawesi Selatan. Baik Pak. Baik, makasih banyak Kak Ririn dan Tribuners ya, sahabat-sahabat semua yang pecinta Tribun. Pecinta Tribun. Saya juga Tribuners. Iya, dan sekalia. Tribuners sekalia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Tribun Timur. Saya kenal Tribun Timur sejak 2004, sejak dibangun, dimulai masih diperintis dan banyak diseminasi informasi dari kami, Rumah Hijau Denasa maupun Darmawan Denasa, itu dimuat dan dipublikasikan oleh Tribun. Kami juga sampai di titik ini karena bantuannya Tribun Timur. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama keluarga besar RHD. Saya juga citizen report yang aktif di Tribun Timur sejak awal 2009 ya, seingat saya, sampai sekarang masih menulis ya. Bulan lalu saya masih menulis di citizen report. Baik. Sebenarnya kalau dimasuk di Google, di search engine lalu ketik di Rumah Hijau Denasa, maka yang paling muncul pertama itu sekarang sih rumahhijaudenasa.org. Tapi sebelumnya itu selalu Tribun Timur. Iya, paling atas ya Pak. Paling atas ya di Rumah Hijau Denasa. Makanya selalu kami bangga dengan Tribun dan Tribun Group. Adalah sebuah area konservasi dan edukasi. Jadi
Dulu itu tahun 2007 kami mulai. Sebelumnya saya punya mimpi punya rumah. Tapi bukan sekedar rumah tinggal, tapi juga rumah orang datang belajar tentang keanekaragaman hayati atau flora dan fauna, dan juga orang datang belajar ya tentang budaya, tradisi dan yang lain ya. Sekarang juga termasuk literasi. Jadi kemudian saya putuskan pulang kampung ke rumah saya, kampung saya, namanya Borontala. Itu tidak dikenal, bukan oleh orang luar, tapi orang di sekitar situ yang tidak kenal. Kalau ada kampung kecil, antara namanya Bontolangkasa. Bontolangkasa terkenal, kampung tua. Kampung kami juga kampung tua, tapi kecil. Di sebelahnya ada namanya Rapokaleleng, itu pusat ekonomi di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Dan Bontolangkasa itu kampung tua. Ada 3 raja goa namanya Karaing Bontolangkasa. Saking terkenalnya kampung itu. Jadi ketika orang lewat sampai di kampung saya, kalau ada bicara di mana? Di Bontolangkasa. Saya jadi sering tidak enak, tidak nyaman bagi saya yang lahir dan besar di Borontala. Ya, saya lahir dan besar di sana. Lalu kemudian selain itu punya keinginan, punya rumah atau belajar, saya juga memperkenalkan kampung saya. Nah, kemudian ini didasari oleh pengalaman masa kecil, Kak Ririn ya. Jadi dulu itu waktu kecil saya sering panjat pohon, jolok lobe-lobe, makan setul atau setung bahasa Bugis ya, kayak apa namanya, kecapi. Tapi dan banyak lagi yang lain. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, masa saya remaja besar sampai kuliah di Universitas Hasanuddin, itu banyak tanaman yang mulai hilang. Sehingga pada waktu-waktu awal pertengahan tahun 90-an itu, saya sebenarnya sudah mulai khawatir dan akan ada tanaman yang kemudian hanya saya melihat. Ya, dan orang-orang setelah saya sudah tidak menemukannya lagi. Sehingga itu bagian dari akumulasi, kemudian saya pilih pulang kampung. Pulang kampung lalu kemudian menginisiasi yang namanya Rumah Hijau Denasa. Itu kurang lebih beberapa latar belakangnya. Pulang kampung nih Pak, ternyata sebelum di Goa sempat di Unhas. Ya. Jadi buat juga semacam kayak rumah hijau, atau memang pas di Goa dulu baru buat Pak? Dulu di Unhas itu malah ngajar. Jadi saya selesai di Unhas, dipanggil di jurusan ngajar, tapi juga ngajar di MKU. Jadi banyak ketemu teman-teman mahasiswa yang hampir di semua fakultas di Universitas Hasanuddin. Lalu kemudian 2007 itu saya putuskan pulang. Ya. Jadi sempat dari basicnya sempat ngajar, sempat berprofesi sebagai pengajar, namun akhirnya punya jiwa ingin melestarikan lingkungan dan menunjukkan kepada orang-orang, bukan hanya Pak Denasa sendiri, tapi juga ternyata orang-orang sekitar bahwa ini loh tanaman jenis ini loh tanaman jenis ini, dan juga ternyata ingin memperkenalkan kampungnya yang memang bukan hanya tidak dikenal oleh masyarakat luas, tapi bahkan orang-orang kampung sekitar kampung-kampung lainnya ternyata tidak mengetahui kalau daerah Borontala. Nah, disitulah inovasi dan juga yang memotivasi Pak Denasa untuk membuat Rumah Hijau Denasa di tahun 2007. Jadi sebenarnya Pak, kalau dengar kata rumah hijau lagi nih Pak, kita sekarang kan sudah tahu nih ternyata sejarahnya seperti itu tuh yang memotivasi Pak Denasa. Dan yang jadi pertanyaan sekarang nih Pak, selain kan tadi sudah disebutkan ingin memperkenalkan tentang tanaman-tanaman kepada masyarakat luas. Nah, selain tanaman Pak, sebenarnya Rumah Hijau Denasa itu sebagai tempat wisata, terus keunggulannya dan juga fasilitas yang dimiliki Rumah Hijau Denasa itu seperti apa Pak? Iya, jadi selain kita menyelamatkan keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan ya, saya jawab dulu ini tentang itu. Alasannya kenapa pilih tumbuhan ya Kak Ririn ya. Karena tumbuhan itu menurut saya ibu dari semua kehidupan. Wah, betul sekali Pak. Jadi semua kan kita tahu bahwa sebelum manusia dikirim ke bumi, itu dikirim lumut sebagai pionir untuk dari lumut lalu berkembang banyak jenis spesies yang lain. Bukan hanya manusia yang membutuhkan tumbuhan, tapi juga hewan yang lain, semut, burung, segala macam. Bahkan kita juga itu hidup sebagian besar bahan pangan kita dapat dari tumbuhan. Ya, dulu pakai baju juga diambil dari kulit bahkan daunnya dan seterusnya. Bikin rumah juga dari tumbuhan. Kemudian apa fasilitas yang ada di Rumah Hijau? Jadi karena tadi itu kami menyelamatkan tanaman ya. Jadi kalau tagline itu konservasi, edukasi, harmoni.
Wah, konservasi, Ya, edukasi, harmoni. Jadi konservasinya itu kami punya area konservasi. Di Rumah Hijau Dinasa ada lebih 10 area konservasi. Ada yang kami sebut nama black spot. Itu namanya black spot karena semua di kawasan itu ada kaitannya dengan warna hitam. Bukan Mangga hitam, hanya hijau. Ya, mangga hitam Sulawesi. Orang kenalnya teh paleleng, mangga hitam. Waduh, tapi banyak orang belum pernah ketemu. Kemudian ada namanya tarung. Tarung itu jenis perdu yang dipakai saudara kita di Kajang mewarnai kain menjadi hitam. Iya, jadi saya baru tahu juga nih Pak. itu, ada kayu yang dipakai, tanaman yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang ada di Toraja mau mewarnai tongkuan menjadi hitam, itu di spesies itu kita tanam, selamatkan. Kemudian untuk edukasinya itu ada taman baca, TBM Dinasa, ada perpustakaan Dinasa yang lebih duluan ya, dan sejak 2011 sudah menjadi diapresiasi pemerintah provinsi. Kemudian dalam perkembangannya ya, kami jadi kampung literasi pertama di Sulsel, dan itu atas dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud. Ya, kemudian ada area interaksi. Jadi kalau misalnya dibuka Google yang berumput itu area interaksi, itu orang untuk bertemu dan kadang bertemu di Rumah Hijau Dinasa baru pertama kali berlanjut menjadi teman, menjadi sahabat, bahkan menjadi kolaps ya, menjadi sinergi untuk membuat apa dan segala macam. Kemudian ada tempat diskusi, ada rumah panggung. Hampir 5 tahun terakhir ini, karena area Rumah Hijau Dinasa itu sudah jadi hutan, karena sejak 2007 kita intensif, itu kami buka yang baru. Awalnya namanya Sawahku, Wisata dan Literasi. Sekarang kami sebutnya Dinasa Botanical Garden. Wah, Botanical Garden ini sering-sering nih terkenal di Botanical. Jadi dia lebih luas dan kemudian jauh sekarang lebih lapang karena sama Rumah Hijau Dinasa itu tempatnya terbuka dan menyisakan sedikit tumbuhan. Lalu kemudian menjadi hutan baru. Di Dinasa Botanical Garden ini juga bekas galian tambang membuat batu bata. Lalu kemudian ada persawahan tada hujan, lalu kemudian kami landscape ulang, dan sekarang lebih intensifnya orang belajar di sana, ya, di Dinasa Botanical Garden. Kurang lebih itu fasilitas yang ada di Rumah Hijau Dinasa. Kalau kegiatannya tadi Kak Ririn tanya, apa sih yang dilakukan kalau ke sana? Jadi orang-orang ke sana itu ya diperkenalkan tentang keanekaragaman hayati, karena Goa, Sulawesi Selatan, Sulawesi, Wallacea itu area kunci keanekaragaman hayati, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi kita sebagai, kalau saya sih ya, kalau menganggap Indonesia itu sebagai, saya sering menyebutnya super power dari keanekaragaman hayati di dunia. Karena kita negara kedua terbesar yang memiliki keanekaragaman hayati di dunia setelah Brasil. Ada istilah lain yang disebut dengan namanya mega biodiversity. Iya, karena lalu kemudian kenapa saya sebut Goa? Karena Goa itu ada key biodiversity area kunci keanekaragaman hayati itu namanya di Wakaran Lempu Batang. Dan ada lagi satu yang namanya irisannya 400 hektar lebih itu di Kokmara, Suaka Marga Satwa Kokmara. Sehingga sebenarnya orang-orang Goa harus sadar keberadaannya. Di sana saja banyak spesies-spesies endemik yang artinya hanya ada di tempat itu yang ada. Apalagi kita bicara tentang Sulawesi Selatan yang lebih luas. Ya, bagaimana bicara tentang burung rangkong, bagaimana anua dan segala macam. Jadi kami sadar di Rumah Hijau Dinasa itu, meskipun luasnya, area intinya Rumah Hijau Dinasa yang awalnya itu ya hanya 1 hektar, sekarang sih sudah 5 hektar. 1 hektar itu kecil dibanding jagat raya, dibanding hutan raya. Untuk kemudian mendenyutkan ini dan banyak orang mau belajar, maka kami buka orang datang berkunjung dan belajar di Rumah Hijau Dinasa. Kurang lebih begitu Kak Ririn. Waduh, penjelasan Pak Dinasa ini sangat rinci sekali ya Tribuners. Jadi saya tuh mendengarkan cerita sambil ngebayangkan nih, dan ternyata Pak Dinasa ini memang alumni sastra Indonesia. Jadi enak banget nih kalau ketika bercerita ini langsung ke rinci-rincinya Tribuners. Jadi seakan-akan mengajak kita untuk melihat, wah ternyata RHD itu seperti ini. Tadi sudah disebutkan ada 10 fasilitas yang dimiliki oleh RHD yang juga tidak hanya seputar tanaman saja, tapi ada rumah belajar, ada perpustakaan, bahkan sekarang ada yang terbaru sawah Dinasa Botanical Garden. Dinasa Botanical Garden dan beberapa fasilitas lainnya yang mungkin saat ini belum terlalu dikenal, tapi di berkat RHD ini
bisa semakin mengenalkan kepada masyarakat luas dan bahkan melestarikan tanaman-tanaman ini sehingga tidak istilahnya tidak tidak punah lah Pak ya. Jadi masih bisa sangat bisa dinikmati oleh masyarakat ketika datang ke RHD. Waduh, luar biasa sekali. Tadi juga disampaikan ternyata di sana tuh orang-orang bukan hanya sekedar datang Pak ya. Tadi juga sudah dijelaskan ternyata punya banyak sekali keunggulan. Tapi dari 10 fasilitas tadi dan juga beberapa keunggulan yang disebutkan Pak, saya jadi penasaran nih, sebenarnya luas RHD itu berapa hektar sih Pak? Kalau di RHD ya yang kita rintis 2007 itu area intinya itu RHD 1 hektar. Sekarang Denasa Botanical Garden itu ditambah lagi hampir 3 hektar. Dia ada pendampingnya lagi 1 hektar. Jadi sekarang sudah kurang lebih 5 hektar. Iya. Wow, 5 hektar. Jadi betul-betul orang datang ke sana bisa menikmati semua fasilitas yang telah digarap sejak 2007 oleh RHD, Rumah Hijau Denasa. Dan ternyata namanya Tribunas, tadi sudah sempat berbincang-bincang sama Pak Denasa sebelum segmen ini mulai. Ternyata Rumah Hijau Denasa sudah sampai ke nasional nih. Dikenalnya sampai ke nasional, bahkan Pak Denasa sendiri sudah mendapat penghargaan sebagai owner dari Rumah Hijau. Bukan hanya penghargaan tingkat kota, bukan hanya kabupaten, bukan hanya tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional, sudah langsung ke orang-orang terdekatnya presiden. Mungkin bisa diceritakan Pak ini sejak 2007 hingga saat ini, detik ini, dan dengar-dengar bakal dapat penghargaan lagi nih Pak. Mungkin diceritakan ini RHD sudah meraup apa saja penghargaan Pak. Wah iya, sebelum jawab itu Karirin ya, kami selalu kami sampaikan bahwa kalau kita punya niat dan kita konsisten, itu pemerintah selalu hadir. Ya, kadang kan orang selalu mencari bahwa apakah ini akan diperhatikan. Sebenarnya niatnya ya mau berkontribusi untuk kemajuan daerah, wilayah, dan bangsa. Jadi ketika diberikan apresiasi atau dimuliakan, kami anggap itu hanya sebagai penyemangat, penambah energi. Tapi bukan itu tujuan utama kita melakukan. Sejak 2011 itu kami sudah dapat penghargaan gubernur sebagai pelopor pengembangan perpustakaan di Sulawesi Selatan. 2011 Pak, jadi dari 2007, 2008, 2009, ada sekitar 4 tahun baru dapat penghargaan dari tingkat gubernur. Betul, dan itu sampai pada masa itu kami masih swadaya, semampu kami melakukan, tapi kami punya niat yang kuat untuk bisa punya mimpi yang besar bahwa ini kalau konsisten akan banyak membantu orang. Kemudian setelah itu dari 2011 itu lagi kami, tapi di media lain, tidak apa-apa disebut ya, kami menjadi nominator atau nominasi People of the Year. Itu kan Sindo punya. Kemudian tahun 2013 kami dapat Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Masih Kementerian Lingkungan Hidup. Sudah 3 ya Tribuners. Lanjut 2017 itu alhamdulillah kami dimuliakan, dipanggil ketemu Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Mufidah Yusuf Kalla dalam penganugerahan tingkat nasional tokoh peduli PAUD nasional. PAUD, pendidikan anak usia dini, sudah 4. Kemudian tahun itu juga 2017 dari gubernur dapat penghargaan sebagai pendiri kampung literasi pertama di Sulsel. 5. 2018 itu dapat anugerah gubernur untuk kontribusi terhadap pembangunan di Sulsel 2008-2018. Jadi kami selama 10 tahun dianggap sebagai memberikan kontribusi, karena sejak memang akhir 2008 itu kami sudah buka diri untuk dikunjungi. Ya, itu dan dapat juga dapat dari pemerintah kabupaten sebagai penyelamat Karikaram Hayati di Kabupaten Goa. Lalu kemudian tahun ini ada saya ngitung nih Pak, tangan saya. Siap. Tahun ini alhamdulillah kami dimuliakan dan menjadi penerima Kalpataruh dari pemerintah Republik Indonesia. Total ada 8 Pak. Tangan saya gini nih Pak, ada 8 Tribuners penghargaan dari RHD sejak didirikan dari tahun 2008. 2007. Dan tadi sudah bisa ditekankan nih, ternyata menurut Pak Denasa tujuan awalnya sebenarnya bukan untuk mendapat penghargaan Tribuners, tapi untuk melestarikan
tanaman-tanaman ini dan juga untuk mengajak kita semua yang memang saat ini yang selalu matanya di gadget-gadget mulu sampai lupa ini tanaman jenis apa nih, jenis apa nih. Dan akhirnya Rumah Hijau Denasa hadir untuk memberikan warna hijau. Dan juga bukan saja warna hijau tapi warna hitam juga untuk banyak masyarakat di berbagai kalangan. Sampai tadi ternyata dari Ibu Irian ya Pak ya yang dapat PAUD. Ya, anugerah PAUD nasional. PAUD. Jadi PAUD pendidikan anak usia dini. Jadi memang ini RHD ini jadi tempat yang pas untuk siswa SD nih atau TK untuk memang berkunjung dan dikenalkan oleh tanaman-tanaman ini. Jadi Pak mungkin memang sejak 2007 didirikan, memang targetnya sendiri selain kalangan-kalangan lain, memang anak-anak memang sebaiknya dibawa ke sana atau seperti apa Pak? Oh iya, wah itu kalau saya cerita Kak Ririn ya, itu tadi kan diceritakan tentang ketemu Ibu Iriana. Ini soal spesial dengan Tribun Timur. Ini foto saya waktu habis ketemu Ibu Iriana dan ini spesial saya kirim ke Tribun Timur. Ini 2000 berapa ini Pak? 2017. Dan hebat, Tribun masih simpan. Bukan saya yang kasih ini karena dia kualitasnya bagus. Awalnya kami tidak pernah berpikir bahwa Rumah Hijau Denasa itu akan menjadi daya tarik wisata, menjadi ekowisata yang dikenal luas saat ini. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi kami sudah dikunjungi tamu dari 72 negara. Wow. Iya, 72 itu jumlah negaranya, bukan jumlah orangnya. Di antaranya nih Pak, 3 aja nih disebut Pak yang sudah pernah datang. Oh, yang saya jauh-jauh ya. Ada dari Norwegia, hampir di Kutub Utara ya. Kemudian Australia pastinya ya. Kemudian dari Jepang yang Asia. Ya, itu Pak datang rombongan ke sana atau gimana Pak? Jadi ada yang biasa datang 12 negara, dikirim oleh Kemenlu ya. Kemudian ada yang memang request mau datang ke Denasa, mau belajar. Jadi itu yang spesifik dari Rumah Hijau Denasa sebenarnya. Itu sebenarnya area konservasi di Indonesia bahkan itu banyak. Botanical garden di dunia yang keren-keren tuh lebih keren dari RHD juga sangat banyak. Ada milik pemerintah, milik swasta, milik keluarga. Yang spesifik dari Rumah Hijau Denasa itu karena kami menyelamatkan keanekaragaman hayati dan menyelamatkan kisah di balik tanaman. Dari perspektif sosiologi, ekologi, ekonomi, dan kulturalnya. Jadi cara pandang masyarakat Bugis Makassar satu jenis tanaman. Sebelum saya kesini, saya ambil satu contoh ya, Kak Ririn ya. Ini Pak, tadi aku sampai lupa-lupa dikenalin nih, apa nih Pak? Ini namanya Ficus septicum. Ya, jadi saya sastra tapi belajar otodidak tentang nama-nama Latin ya. Ini Ficus septicum. Orang Makassar, orang Bugis namanya tobo-tobo. Tobo-tobo. Jadi yang di itu ya Pak, dikasih pecah-pecah. Nanti lihat sebentar. Jadi konsepnya kalau Rumah Hijau Denasa itu adalah kembali ke masa lalu yang belum ada pabrik, yang semuanya diambil dari alam. Itu yang kita ceritakan. Jadi dulu sebelum ditemukan balsem, penghangat, kemudian koyo, ini yang dipakai orang tua untuk mengisap demam. Jadi kalau adanya demam itu ditempel di keningnya, baru kemudian inilah yang menyerap panasnya. Aduh, kayaknya saya pernah dikasih gitu sama nenek. Bisa jadi. Kemudian ini jauh lebih keren kalau dikucek-kucek begini, baru ditempelkan ke yang sakit. Bisa masuk angin kan? Jadi ini kalau dimasuk angin, ditempelkan, ditarik. Kalau ini robek, misalnya tadi kan robek sendiri ya. Robek itu artinya pesan bahwa jangan mandi. Karena Anda masuk angin, nanti tambah parah sakitnya. Ya sama. Ini lagi contohnya ya. Kalau ini Kak Ririn kalau dikucek-kucek, coba dikucek-kucek baru dicium. Itu wangi. Oh iya Pak. Wangi ya. Iya, ini namanya lempu yang wangi. Lempu yang wangi. Ini kalau saya buka, di dalamnya ada isinya. Dan ini bisa bikin sayur. Keren ini. Apalagi bikin urap. Tapi lebih keren ini punya umbi. Punya umbi. Umbinya ini kemudian oleh orang tua dulu dicampur dengan beberapa campuran. Lalu dipakaikan ke calon pengantin 40 hari sebelum bersanding. Dan wajahnya akan semakin bercahaya. Pakai ini. Orang saya ini cocok. Betul. Kemudian apalagi, tadi kan pertanyaan, apalagi dapat di Rumah Hijau Denasa. Jadi Rumah Hijau Denasa itu konsen juga pada keanekaragaman pangan. Ya. Jadi kami ajarkan bukan hanya nasi yang bisa dikonsumsi. Banyak jenis-jenis lain, salah satunya ini uwi. Ini ubi. Ini kebetulan, ya ini ubinya yang di atas, tapi yang di bawah yang dimakan. Ya, jadi kami ajarkan orang datang ke Rumah Hijau Denasa, kalau datang ke Rumah Hijau Denasa, kami kasih local food, pangan lokal. Lalu kemudian mereka mencoba supaya mereka tahu bahwa kita berbahaya sebagai negara besar kalau hanya tergantung pada satu jenis tanaman. Kalau nanti gagal panen, tidak sering makan yang lain itu bahaya. Iya, betul, jadi penganekaragaman pangan jadi penting untuk kita. Jadi kami ajarkan di sana. Kemudian apalagi yang lain, pemuliaan, menghargai. Jadi tumbuhan kalau Rumah Hijau Denasa itu kami buat tools yang sangat ketat. Kalau tunjuk hewan dan tumbuhan pakai jempol begini Kak Ririn, pakai jempol. Memuliakan. Kalau hewan dan tumbuhan saja dimuliakan, apalagi manusia. Itu pesannya. Iya. Jadi dalam sekali ya.
Ya, Udah operator karena saya sampai penting. tepuk tangan nih Tribuners. Karena penting, karena itu tadi kami buktinya dan kami contoh nyatanya bahwa kita bisa menghasilkan secara ekonomi karena orang yang selalu itu patokannya ekonomi, berapa sih uang yang bisa dapat, selalu kadang orang itu patokannya, ya. Penghasilannya berapa nih, kalau tidak untung nggak usah digarap deh. Betul. Kita bisa mendapat secara ekonomi tanpa menghilangkan apa yang kita punya. Negara ini besar, negara ini kaya. Indonesia hanya butuh orang kreatif, orang yang konsisten, orang yang mau bekerja keras untuk kemudian memajukan bangsa ini, termasuk juga orang yang jujur. Ya, itu yang penting. Karena kita sudah dilimpahi dengan kekayaan yang luar biasa. Betul, Pak. Sampai puluhan tahun ini kita merdeka, kita masih negara-negara yang setengah-setengah. Maju juga setengah, miskin juga setengah. Karena kenapa? Kita tidak konsisten. Tidak memanfaatkan. Dan tidak kreatif memanfaatkan potensi. Bahkan orang luar yang memanfaatkan potensi yang kita punya. Betul sekali. Mereka yang datang menggarap, kita hanya mendapat fee-nya. Bahkan sisanya dari apa yang mereka lakukan. Negara ini butuh. Jadi mimpi saya adalah, saya sebenarnya karena Kak Ririn juga tanya tadi berapa banyak orang datang, itu sudah puluhan ribu orang datang ke rumah jenazah. Wow. Satu saja itu, jadi orang datang itu mulai dari prasekolah sampai mahasiswa, bahkan umum ke rumah jenazah. Satu saja itu yang pernah datang ke rumah jenazah, TK mana, tapi nanti menjadi orang baik. Lalu orang baik ini jadi wali kota Makassar. Coba Kak Ririn, kalau orang baik ini jadi wali kota Makassar, apa yang diperbaiki Kak Ririn? Satu kota Makassar. Coba orang baik itu menjadi gubernur Sulsel. Siapa yang diperbaiki Kak Ririn? Satu Sulsel. Coba kalau dia jadi pemimpinnya Indonesia. Satu Indonesia. Saya selalu merinding kalau bercerita itu, karena itu mimpi saya. Jadi saya tidak hanya bercerita bahwa anak saya semua pakai namanya Denasa dan segala macam. Secara ini, siapapun yang sudah ke rumah jenazah, karena dari awal saya sampaikan, orang yang ke rumah jenazah bahkan pertama kali, dia adalah keluarga yang baru pulang. Jadi kami selalu menyambutnya hangat. Dan makan apa yang kami makan, kami jamukan apa yang kami tidak jamukan apa yang kami tidak makan. Apa yang kami makan dan rasa enak itu yang selalu berikan ke tamu-tamu kami yang keluarga kami baru pulang. Ya, dari meskipun baru kenal. Makanya kami selalu senang dengan silaturahmi, pertautan, komunikasi, kolaborasi, sinergi dan seterusnya. Karena penting, negara yang besar. Kalau orang luar saja kami muliakan, kenapa saudara-saudara kami, kita sendiri yang satu bangsa, apalagi satu daerah yang tidak dimuliakan. Karena penting, kita harus sadar bahwa orang Bugis Makassar itu orang yang kemudian dibutuhkan bangsa ini untuk maju. Karena kuat, punya nilai dan potensi. Kalau dia sudah katakan saya ini, dia itu seperti itu. Nah, bila orang bahasa Makassarnya, asing kamai bulunna latingkokona, sama dengan dia padu antara apa yang dikatakan dengan perbuatannya. Ya, itulah substansi atau orang Bugis Makassar yang sesungguhnya. Dan itu yang dibutuhkan bangsa ini. Orang yang mengatakan hari ini A, besok masih A, bahkan sampai menjelang mati tetap A, tidak berubah-berubah dan tidak kemudian tidak menciptakan perpecahan belahan dan segala macam, selalu mau pada kemajuan. Itu jadi sebenarnya Kak Ririn, di rumah jenazah itu keanekaragaman hayati tumbuhan itu hanya medium untuk mengajarkan karakter hal baik kepada generasi setelah kita. Dan selalu kami juga pesankan, karena ini sambil jalan ya, bahwa ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, jadi kami juga mengajarkan bahwa ini keanekaragaman hayati ini itu juga disebut dengan plasma nutfah, kekayaan hayati. Dan kita negara kedua terbesar di dunia memiliki kekayaan hayati yang besar. Kalau orang luar datang belajar ke kita, hanya mengambil ilmu lalu mereka mengembangkan negaranya, kenapa kita tidak? Nah, kita yang punya. Betul sekali. Harusnya kita yang kemudian kaya raya, maju, kita yang menjadi patokannya, rujukannya di dunia kita. Jadi ayo, dari proses ini sebenarnya selalu mengajari orang adik-adik kita atau siapapun yang sana, ayo menjadi peneliti. Cari lagi rahasia dari ciptaan makhluk Tuhan yang lain, dari tumbuhan itu yang kemudian bisa dikembangkan, bisa menyelamatkan. Ya, kalau hari ini hampir 2 tahun ini kita ditimpa musibah dengan virus corona, itu bisa jadi memang obatnya ada di tanaman. Betul. Makanya kita butuh, ayo belajar, ayo memperkuat diri dan menemukan rahasia. Karena kan kita diciptakan ini bukan untuk kemudian menjadi orang yang kaya raya sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sesama manusia dan untuk ciptaan Tuhan yang lain. Kurang lebih itu Kak Ririn. Oh, luar biasa sekali penjelasannya, kembali lebih spesifik Tribuners, kita jadi semakin menggebu-gebu. Wah, ternyata setiap tuturan kata Pak Denasa ini punya sekali makna, punya mimpi, dan ternyata memang Pak Denasa
bukan hanya untuk Kota Makassar ya, bukan hanya untuk Kabupaten Goa, ternyata punya mimpi besar untuk seluruh masyarakat Indonesia agar kelak ketika mereka menjadi pemimpin mereka bisa merubah semua daerah yang mereka pimpin, Tribuners. Dan tadi saya jadi tertarik melihat yang tadi dijelaskan juga Pak Denasa bahwa ini ubi, ini Pak ya? Ubi, iya, ubi. Itu beberapa jenis, ya. Jadi Bapak ini bawa ke sini ini masih banyak Pak di sana? Masih, itu bisa tumbuh itu bekalan anakan itu. Segampi kalau gitu Pak ya. Jadi bisa tumbuh, coba ditanam di rumahnya. Itu sudah, itu kalau itu jenis langka. Oh, iya sambil kalau gitu Pak ya. Ternyata ini bisa dijadikan nasi. Bisa ganti nasi dan bagus, baik. Baik untuk orang diet Pak. Termasuk. Jadi ini sekarang ceritanya begini. Di Eropa itu orang sudah mengurangi nasi. Termasuk juga gandum ya, tapi beralih ke ubi, karena ubi bisa memanjangkan usia. Wow. Kalau ubi kayu bisa membunuh sel kanker dalam tubuh kita kalau rutin dikonsumsi. Jadi kalau jalar Pak, ubi jalar? Ubi jalar itu yang bisa memanjangkan usia, karena kandungannya itu jenis ubi jalar tapi dia uwi. Uwi itu dia, kalau ubi jalar kan hanya berbunga tidak berbuah, ditanam di sawah. Kalau ini menjalar di pohon lalu berbuah, itu yang jatuh lalu kemudian tumbuh. Di bawahnya itu yang kemudian ubinya besar. Ya. Ada beberapa spesies di rumah jenazah, ada yang warna ungu, putih gading, kuning, ada yang agak panjang, bulat, ada yang memanjang. Ini yang memanjang yang langka. Jadi ini masih kecil Pak ceritanya, nanti bakal panjang. Panjangnya? Ini jadi kalau ini Kak Ririn ditanam di tanah, ini kan menghadap ini ke di atas. Jadi ini akan begini, akan tumbuh, ini akan keluar besar, menjalar. Dan besar, bisa sampai 10 kilo macam umbinya. Dan ini kalau ini yang memanjang. Yang biasanya itu yang lazim itu berbuah dan bulat dan berbintil-bintil, itu yang masih banyak. Spesies ini yang langka. Iya. Baik Pak. Jadi ini Tribuners kalau kita makan bisa ganti nasi dan juga ternyata cocok untuk diet. Ya. Betul. Cocok untuk diet Tribuners. Jadi kayak saya ini yang lagi diet, waduh sepertinya harus sering-sering berkunjung ke RHD untuk bisa menikmati kuliner. Dan tadi juga yang menariknya lagi ternyata di sana tadi sudah bisa belajar, mengenal dan lain-lain sambil bermain. Ternyata juga bisa sambil menyantap hidangan yang langsung dari lokal food, yang langsung dari tumbuhan-tumbuhan dan disajikan oleh RHD nih. Waduh luar biasa sekali Pak. Jadi betul-betul ke sana bukan hanya sekedar ini melihat, bukan hanya sekedar belajar, tapi betul-betul bisa kasih kenyang perut juga. Dan makanannya ini yang unik-unik nih Tribuners. Dari tumbuhan ini. Saya sudah lupa lagi namanya tadi apa nih Pak. Jadi mungkin ini lempuyang, lempuyang. Ini tobo-tobo. Tikus. Dan ini adalah uwi Tribuners. Jadi bisa sekali. Pak, tapi tadi yang untuk calon pengantin yang mana Pak? Yang mana ini, umbinya yang dipakai. Umbinya yang mana? Yang ini Pak, bawahnya? Masih banyak lagi yang spesies yang sana. Kami selamatkan instrumen sana Kak Ririn. Jadi Denasa itu menyelamatkan misalnya instrumen kayu yang dipakai membuat perahu. Ada konservasi khusus. Misalnya tipulu yang dipakai oleh orang saudara kita di Mandar untuk membuat perahu yang laju kecil namanya sande. Terus nanti di Tanah Toa, di Tanah Beru, di Bira itu kan bikin perahu pinisi. Itu dibuat dari kayu biti. Kami selamatkan bitinya. Jadi itu ada satu spesies hanya untuk perahu yang dibuat kayu. Iya. Oh jadi dipisah-pisahkan Pak? Bisa, ada yang jenis ukiran. Jadi baik yang ukiran di Bali, ukiran di Toraja itu pakai kayu uru. Jadi spesies tersendiri lagi spesiesnya. Ada juga yang namanya misalnya biduri. Itu karena jenis tanamannya sana, tanamannya yang berduri. Ada tadi ada red area. Semua tanaman yang disebut dengan merah, misalnya nato merah, ya kemudian ada beberapa jenis yang lain ya. Sirih merah dan segala macam itu dikumpul di sana. Ada kemudian namanya Sulawesiana, tanaman-tanaman dari Sulawesi. Ya kemudian ada macam-macam. Kita memang sudah klaster. Jadi kita buat seperti itu supaya menarik orang. Iya. Lalu kemudian kami koneksikan ketika menjelaskan itu dengan kultur, cara pandang. Karena banyak orang yang rindu dengan tanaman itu karena rindu dengan neneknya yang dulu sering jolokan copeng, semua bukan hanya kita, semuanya. Rindu sama orang tuanya yang mungkin sudah dipanggil Allah kembali. Tapi dia punya kenangan dengan tanaman dan kebutuhan tanaman. Jadi rumah jenazah diceritakan itu biasa mereka menangis segala macam, dia ingat atau bahkan dia belum pernah tapi dia tahu bahwa di sana ada. Itu dibuat mereka datang minta ke kami, ada tidak bibitnya, saya ingat dulu mamaku. Itu boleh bisa minta bibit
Selama Katip punya, kami selalu bagi dengan gratis selama ini ya. Dan ternyata itu cita-citanya Pak Denase itu betul-betul tersampaikan kepada mereka. Mereka bahkan bisa diberikan bibit jika memang punya stok banyak, bisa dibawa bibit. Pak, bisa disampaikan dulu ke Tribuners Pak, alamat lengkapnya tuh di daerah mana? Baik, terus siap. Jadi Rumah Hijau Denasa itu atau Denasa Botanical Garden itu ada di Jalan Borontala, Kelurahan Taman Layang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Jadi Google Maps bisa diketik atau di Google bisa diketik. Ya itu bisa nanti ada nomor di Google Maps-nya itu bisa dihubungi kalau memang biasanya ada orang-orang datang mau ketemunya Denasa. Ya, beberapa hari sebelumnya tolong dikontak kami karena jangan sampai kami juga lagi ada di luar atau mana supaya bisa silaturahmi. Jadi kalau untuk langsung datang mungkin nggak bisa Pak ya, harus informasi. Iya, kalau untuk grup itu memang harus dijadwal. Kalau kecuali grup datang per orang. Kalau datang per orang boleh, tidak apa-apa. Kalau memang bukan hanya untuk, kalau memang secara tidak spesifik, bukan untuk ketemu Denasa ya, tapi kalau memang mau ketemu kami ya harus ditanya dulu. Jangan sampai kami sedang di luar. Kalau untuk per orang Pak, mungkin ada HTM nggak Pak untuk per orang yang mau datang? Sejauh ini kalau ke RHD itu hanya untuk belajar tanaman, lihat tanaman itu free. Wow, ya. Tapi kalau mau misalnya mau belajar di grup, pakai datang dengan grup ya. Kayak PAUD ya, atau begitu ya. Memang harus pesan. Karena aturannya lebih ketat. Yang pertama kalau bawa bekal tidak boleh mengandung vitsin, MSG, pemanis buatan, pewarna buatan, dan tidak boleh membawa bekal makanan yang dari luar Sulawesi, termasuk buahnya. Jadi misalnya anggur, apel, pir, kiwi itu bukan kita produksi. Tapi kalau rambutan, durian, jeruk, salak, itu kan salaknya dari Enrek atau Pinrang. Itu boleh. Jadi kita, terus ayamnya juga tidak boleh broiler, ayam kampung. Kami juga kalau mau pesan, ya, menjanjikan memang harus lokal food semua. Ya, sayurnya juga sayur bening, hal macam. Iya. Jadi kami, dorong ya. Untuk satu hari itu ke Denasa atau one day trip, segala macam. Atau camp, bisa camp. Camp. Bisa camp. Jadi itu ada HTM-nya juga Pak? Kalau itu memang ada spesial karena kalau itu dibuat paketnya kita kerjasama. Misalnya dari corporate atau dari family atau dari institusi dari sekolah dia sudah punya saya melakukan ini di Denasa. Terus Denasa akan memberikan apa? Biasanya kalau malam itu kita buat malam harinya itu permainan tradisional pada malam hari. Jadi kami juga menyelamatkan traditional games. Terus belajar kultur, menjelajah dan segala macam. Jadi kita sinergikan dengan materi yang didapatkan di sekolah atau di perkuliahan dengan apa yang kami berikan. Itu untuk saling menguatkan. Ya karena kan siapapun yang sudah tinggal di Makassar atau bahkan orang luar saja yang ke tempat kami ajari bahasa Makassar, ajari lagu anak Makassar dan segala macam agar mereka punya ada pemahaman tentang itu ya budayanya orang Indonesia, budayanya orang di Sulawesi Selatan dan seterusnya. Iya, apalagi kalau kita di sini. Jadi kalau di Denasa itu laki-laki dan perempuan diajari bagaimana perempuan Makassar duduk. Diajari di sana. Begini Pak bukan? Ya, tapi dia bisa mungkin dicontohkan Pak. Kalau dia kan perempuan itu dia duduki ininya. Dia tidak bersila. Dan tidak boleh terbuka di sininya. Laki-laki yang bersila. Iya. Laki-laki yang bersila, lalu kemudian pada saat makan juga dimuliakan makanannya. Tidak boleh dibuang-buang, tidak boleh disia-siakan. Kan makanan itu yang jadi darah, jadi tulang, jadi daging. Coba kalau dia jadi tulang kan, artinya sepanjang hidup kita menemani kita. Padahal itu datangnya dari makanan. Jadi kalau dari awal dihargai, dimuliakan, bisa jadi insya Allah dia tidak menjadi penyakit kan, tapi menjadi menemani kita dalam keseharian, sukses kita, menjadi anak saleh dan saleha dan segala macam. Itu yang kami. Terus sebelum makan itu kami ceritakan kenapa nasi menangis, supaya mereka paham kan orang tua itu bilang habiskan nasi menangis ki. Terus ya termasuk diceritakan kenapa. Sekarang kan misalnya orang tua dulu kan punya pesan yang sangat bagus dan sangat mendalam. Misalnya ada nasi dingin. Jangan dulu makan nasi panas, makan dulu nasi dingin. Sekarang ditemukan faktanya bahwa nasi panas itu yang masih panas punya banyak kandungan glukosa, kandungan gula yang bisa memicu penyakit diabetes. Itu. Jadi pesan-pesan itu yang kita sampaikan ke mereka. Saya tidak suka makan nasi dingin lagi. Gitu ya Pak. Iya, selain kan kalau dingin pastinya lebih cepat basi dibanding yang panas. Itu maknanya banyak sebenarnya dalam, bukan hanya pesan-pesan itu. Kalau ada yang masih bisa dimakan, ngapain beli?
Kalau masih ada yang bisa dimakan, dikonsumsi, dan itu bagus, kan kadang juga makanan sehat belum tentu enak rasanya ya. Tapi sehat. Makanan, ya jadi ada juga makanan yang sehat dan enak. Tapi rata-rata ada orang tua pesan begini, kalau makan ki, nah enak mungkin rasa berhenti makan ki, karena sudah itu penyakit mi dapat. Kan ada orang yang tidak mau berhenti makan karena keenakan ya. Ya itu memang karena jadi itu pesan-pesan dari orang tua lama itu memang, tapi kadang orang tua itu tidak menyelesaikan pesannya. Dia bungkus dalam pesan-pesan jangan ki begitu nah begini, tapi dia tidak jelaskan. Sekarang orang-orang kita yang harus menjelaskan, karena anak-anak Di sekarang RHD ini yang bakal dijelaskan. betul. Anak-anak sekarang lebih kritis, bertanya kenapa begitu? Ada deh anu gitu, pamali ji, mitos ji, kan begitu orang tua Iya, kan. betul. Sekarang kita temukan dan itu harus dijelaskan secara rasional supaya anak-anak kita juga berpikirnya rasional. Meskipun tentang mitologi, cerita, kultural, histori itu kita harus kuasai dan kita hubungkan, karena itu kadang juga mendorong mereka pada anak-anak tertentu untuk bisa kemudian terstimulasi untuk berbuat baik atau punya mimpi besar di masa depan. Gitu. Ya. Luar biasa sekali. Waduh, jadi harus ke RHD nih, apalagi free ternyata Pak ya. Jadi kalau hanya sekedar datang, dan tapi kalau misalnya datang Pak, itu kan kalau datang per orang nih, atau mungkin ya 1-2 orang lah Pak, itu kan free kalau hanya untuk melihat tumbuhan Pak. Apakah ini Pak, apakah itu juga bakal dijelaskan nih tentang tadi, misalnya nasi bakal gini, nasi bakal gitu, itu bakal dapat penjelasan atau mungkin itu dijelaskan kalau datangnya bergrup atau gimana Pak? Biasanya juga sih kalau kita lagi diskusi ya, kalau misalnya ada kesempatan, karena kalau teman-teman datang ke kami pada saat kami mendampingi satu grup, itu pasti kami fokusnya ke grup itu karena sudah lebih duluan janjian kan. Tapi biasanya kalau kemudian datang dan lagi lowong waktu ya biasa kita ceritakan, misalkan ajak jalan-jalan. Jadi di Denasa itu kayak tanaman ini ya, contohnya ini, itu langsung dijelaskan di depan tanamannya. Iya betul Pak, lagi dibawa. Iya betul. Ini yang nyarum, coba dikucek nih pasti dicarum. Memang begitu. Dan itu selalu pakai, bukan kami hubungkan apa? Misalnya ini kan yang pernah ke Jogja. Pernah ke Jogja Kak Arian? Pernah ke Jogja. Di Jogja itu, jadi secara kami jelaskan seperti ini. Di Jogja itu ada 2 stasiun. Satu yang sangat terkenal namanya Tugu, yang satu apa namanya? Jadi kalau kita naik kereta ekonomi, baik dari Jakarta maupun dari Surabaya ke Jogja, kita turunnya di situ di stasiun satu. Orang cuma kenalnya stasiun Tugu. Ada satu namanya Lempuyangan. Ini yang diabadikan dari nama itu. Ini Lempuyang. Jadi dulu di Lempuyang itu banyak tumbuh. Jadi jadi kami mengkoneksikan dengan pengalaman orang dan segala macam. Dan banyak bukan hanya instrumen itu, kami buat instrumen yang lain, kayak saya membuat slide nama kampung dari nama tanaman. Jadi saya jelaskan, misalnya di sini ada namanya Bonto Biraing. Itu dari nama kampung yang dari tanaman namanya Biraing. Ya. Kemudian misalnya sama tadi ini ya Lempuyangan. Di gua banyak ya Taing. Itu diambil dari nama Taing. Taing tanaman. Tanaman besar. Dan itu kayunya bagus. Wow. Dan biasanya kayu-kayu bagus itu jadinya langka. Karena sebagian besar orang itu hanya pakai, lupa mengkonservasi, lupa menanam. Lupa melestarikan. Ya, itu. Sebagian besar dari kita. Ini Lempuyangan, jadi kalau kapan-kapan ke Jogja, terus tiba di stasiun Lempuyangan, ingat deh, wah ternyata di RHD ini diceritakan tentang Lempuyangan. Oh ternyata ini toh tempatnya, oh seperti itu. Waduh Tribuners. Tapi sebaiknya kalau kita ini masih banyak perbincangan, tapi kita tahan dulu Tribuners. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali dengan perbincangan seputar Rumah Hijau Denasa. Jangan kemana-mana, tetap di live ngobrol virtual Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Hijau Denasa atau RHD merupakan bukti, bakti, dan kecintaan Darmawan Denasa pada lingkungan. Untuk itu, lelaki 44 tahun asal Goa ini
menyulap lingkungan di kampung halamannya di Borontala, Goa menjadi area yang hijau. Semua itu berawal dari kenangan masa kecil, serta kekhawatiran akan hilangnya jenis tanaman di sekitar kampungnya. Kenangan dan kekhawatiran itulah yang membawanya memilih kembali ke kampung. Darmawan ingin mengabdikan diri pada lingkungan di kampung halamannya. Tahun ini Denasa, begitu ia biasa disapa memetik buah dari hasil jerih payahnya. Ia menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru dari kategori perintis lingkungan. Alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ini dianggap berhasil merintis lingkungan melalui RHD yang dibangunnya. RHD ini menjadi wadah penyelamatan keanekaragaman hayati lokal, endemik, dan langka. Dari usahanya yang tidak kenal lelah, Denasa menyelamatkan 543 jenis tumbuhan selama 13 tahun terakhir. RHD juga dijadikan Denasa sebagai sentral pembelajaran dan ekowitasa bagi masyarakat secara luas. Bahkan Denasa juga menginisiasi pemurnian lahan bekas usaha pembuatan batu bata menjadi area 17. Nah, Tribuners, ini kembali lagi nih, masih di segmen kita bersama Darmawan Denasa peraih Kalpataru 2021 yang juga langsung owner dari Rumah Hijau Denasa. Tadi sudah banyak diceritakan Tribuners, ternyata banyak sekali keunggulan ketika kita berkunjung ke Rumah Hijau Denasa. Mulai dari sejarah, mulai dari makna, dan juga ternyata pelestarian lingkungan-lingkungan dan juga tanaman-tanaman seperti ini memang kalau kalian atau mungkin anak-anak dari Tribuners kalau misalnya lagi bosan hanya melihat gadget terus, nah waktunya untuk ke Rumah Hijau Denasa dan hanya sekedar berkunjung itu free. Dan juga kalau misalnya mau ambil paket atau mau mengenal atau bahkan camping, memancing, menanam dan lain-lain itu ternyata bisa semuanya di Rumah Hijau Denasa. Nah Pak Darmawan, kira-kira Pak ini terakhir nih Pak, kalau misalnya harapan nih buat masyarakat, bukan hanya, ini kan sudah banyak nih 72 negara yang telah berkunjung nih Pak, kalau buat masyarakat Indonesia yang belum mengenal Rumah Hijau Denasa, nah buat mereka juga yang ternyata sudah lupa-lupa nih sama nama-nama Tuhan, apa sih harapan yang Pak Denasa tanamkan ke diri mereka Pak? Oh iya, yang pertama ya, memuliakan ya. Kalau saya pesan tanam minimal satu jenis tanaman saja depan rumah, ya. Lalu kemudian ajak dia berbicara segala macam. Malah lebih senang kalau kemudian itu menjadi tanaman kebanggaan keluarga, ya. Atau bisa mencari tahu dulu rumahnya nenek itu di depan rumahnya pohon apa yang pernah ada. Lalu kemudian tanam lagi di rumah yang mungkin kita sudah punya saat ini. Kemudian ayo ajari anak-anak kita untuk peduli, ya. Kalau perlu itu tadi ajak ke hutan, mengidentifikasi dan segala macam, atau sambil jalan, lah tahu tidak pohon apa ini, pohon sebaiknya jangan sembarang ditebang dan segala macam. Kemudian cinta lingkungan secara umum. Pada saat nanti jalan, ya itu menurut saya keren kalau kemudian butuh minum, beli minuman kemasan, lalu kemudian tidak membuang sampah sembarang. Tidak ada tempat sampah dimasukkan di tempat. Tapi jauh lebih keren menurut saya kalau kemudian kemana-mana bawa tumbler, supaya tidak perlu lagi membeli minuman kemasan dan tidak memproduksi sampah. Betul sekali. Itu. Jadi sayang lingkungan banget ya Tribuners. Iya, jadi saya dari proses belajar ini kemudian menjadi habit di bidang yang lain, terusnya di lingkungan. Kemudian sekali-sekali mempromosikan ya tentang negara saya ternyata besar ya. Di Sulawesi bukan hanya ada kayu hitam, ada jenis yang lain ya yang terkenal, misalnya walendrang. Walendrang itu yang dipakai Sawirigadi pergi menjemput Wecude di Cina. Kayunya. Jadi kita punya banyak cerita-cerita kultural yang keren. Ya coba itu nanti kalau berkunjung ke Rumah Hijau Denasa. Kemudian ayo semua sadar bahwa kita ini negara besar. Apapun bidang kita yang kita bergeluti, apapun aktivitas kita sehari-hari, atau sebesar apapun sekarang jabatan, ayo lebih peduli. Sayang sekali kalau ada pohon-pohon yang sudah bertahun-tahun ditanam pinggir jalan, dijagain segala macam, tiba-tiba ditebang karena hanya mau membangun apa gitu ya. Sayang karena di setiap tumbuhan itu hidup juga organisme yang lain, mau kecil mau besar, mungkin burung, semut dan segala macam. Dan itu kalau dibuang berarti ada lagi yang lain yang kehilangan rumahnya. Ya jadi ayo lebih peduli dan memang sebaiknya ya pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya dalam konsep dan hanya disebutkan, tapi betul-betul bukan artifisial, tapi betul-betul ditaati dan dijalankan, ya, supaya negara kita semakin maju, tapi juga kemudian
aman dari bencana karena kerusakan lingkungan, dan kemudian di mana-mana pun ya negara-negara yang, karena kadang ya kita diukur itu dengan sejauh mana hewan dan tumbuhan aman bersama kita. Coba di luar negeri itu kadang ya bangau-bangau yang terbang itu kayak cawiwi ya. Kalau orang Makassar sebutnya kitibalang, itu kan aman mereka jalan mengantar anaknya segala macam. Kalau di sini jangankan jalan, sembunyi-sembunyi pergi dicari, ditembaki, pergi dipasangi jerat dan segala macam, dipasangi lem. Sekarang di Makassar saja susah mencari burung yang dulu banyak kayak burung jalak. Jadi kalau ada burung di bebas, biarkan saja. Sekarang itu lagi yang kami dorong untuk kemudian menjadi habit di antara kita. Malah hewan-hewan liar itu lebih nyaman kalau dia di alam, karena tempatnya di alam. Ngapain disekat? Kalau di NASA sepakatnya dilepas, kecuali 2 alasan. Yang pertama jadi obat, yang kedua sebagai sumber penelitian atau pengembangbiakan. Selebihnya itu karena hobi segala macam, menyekap burung, masukkan di kandang. Biarpun kandang emas, pasti dia tersiksa. Ya, jadi ayo sekarang lebih peduli dan kita biarkan lingkungan kita jauh lebih baik ke depan dengan peran kita semua. Wow, keren sekali. Harus dicatat Tribuners. Dan kalau misalnya mau datang ke Rumah Hijau Denasa, Pak, caranya gimana nih buat Tribuners kalau pengen berkunjung ke Rumah Hijau Denasa? Mungkin kalau dalam bentuk grup atau dalam perorangan atau gimana, Pak? Iya, jadi bisa menghubungi kami sebelumnya di, apa saya sebut nomorku? Ya, apa-apa. 0811 411 6000. Ulang, ya. Pak. 08, jadi misalnya 0811 411 6000. Ya, itu ada di Google kok. Jadi nanti diklik di Rumah Hijau Denasa di Google, akan muncul maps-nya, ada di nomor teleponnya. Itu yang sekarang dipakai oleh Rumah Hijau Denasa dan Denasa Botanical Garden. Kemudian bisa hubungi kami, diskusikan apa yang dilakukan. Karena kami sebenarnya jauh lebih penting mengedukasi orang dibanding berapa sih benefit atau secara ekonomi didapat. Bukan itu yang tujuan utama kami. Cuma karena kami juga sudah tidak bisa sendiri, maka kami libatkan warga sekitar. Dan situ nilai tambahnya kami dengan tetangga-tetangga kami. Karena ternyata dari hanya sebuah mimpi punya rumah yang jadi hutan, yang dulu hanya memberi tetangga daun-daun, sekarang bisa berdampak secara ekonomi kepada mereka. Bukan hanya itu, mendampingi orang itu butuh tentang attitude. Bagaimana caranya menerima tamu, kemudian ketika betul bertemu mereka, memfasilitasi, itu bagi saya jauh lebih besar manfaatnya dibanding berapa banyak uang yang diperoleh. Karena itu adalah bagian dari kapasitas, dan orang dinilai dari kapasitasnya. Bukan pada tidak. Kalau saya sih dari dulu memang tidak senang dengan pragmatisme. Berapa yang bisa kita dapat hari ini dan tidak berpikir apa dampaknya besok. Betul. Yang kita harus pikirkan, ngapain juga punya banyak uang hari ini, besok datang bencana, semua barang-barang kita hilang, bahkan nyawa kita hilang, siapa yang nikmati yang kita dapat? Bahkan juga meninggalkan beban kepada orang-orang setelah kita. Apa gunanya? Apa gunanya kenikmatan sesaat itu dibanding jangka panjang yang bisa dapat? Itu substansinya sih dari kami. Iya. Dan jadi tadi juga sudah disebutkan nomor telepon, Pak. Siap. Jadi kalau misalnya ada yang mau berkunjung, terus mau belajar dan ternyata juga melibatkan warga-warga sekitar. Jadi kalau mau booking dalam perorangan maupun banyak orang, silakan tadi hubungi di nomor Pak Denasa. Dan akan dibantu untuk mengenalkan berbagai macam tumbuhan, termasuk 3 di antara tumbuhan yang sudah ada di depan kita, Tribuners. Nah, Tribuners, saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Denasa telah menyempatkan waktunya bisa berkunjung dan langsung bercerita tentang apa sih sebenarnya Rumah Hijau Denasa dan apa sih manfaatnya berkunjung, dan ternyata macam-macam fasilitas yang dimiliki, termasuk tentang pelestarian tanaman yang mungkin sekarang sudah agak minim dikenal oleh orang-orang, dan ternyata itu sudah ada di Rumah Hijau Denasa. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Denasa sudah bisa berkunjung langsung ke Tribun Timur, berbincang bersama kita dalam segmen acara live ngobrol virtual atau ngopi. Pak, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Tribun. Kami juga ucapkan Tribun sudah 2004 ya, sampai sekarang jauh lebih panjang usianya dibanding Rumah Hijau Denasa. Menjadi mitra kami, membantu kami untuk diseminasi informasi. Keren. Jaya terus Tribun. Dan jaya terus Rumah Hijau Denasa untuk memberikan edukasi tentang lingkungan kepada masyarakat dan juga berbagai anak usia dini. Waduh, terima kasih Pak. Sama-sama Kak Ririn. Iya, sama-sama Pak. Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program acara live ngobrol virtual Tribun Timur. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Timur dan sampai jumpa pada acara live ngobrol virtual selanjutnya. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa. Rumah Hijau Denasa atau RHD merupakan bukti, bakti, dan kecintaan Darmawan Denasa pada lingkungan. Untuk itu, lelaki 44 tahun asal Goa ini menyulap lingkungan di kampung halamannya di Borontala, Goa menjadi area yang hijau.
Semua itu berawal dari kenangan masa kecil, serta kekhawatiran akan hilangnya jenis tanaman di sekitar kampungnya. Kenangan dan kekhawatiran itulah yang membawanya memilih kembali ke kampung. Darmawan ingin mengabdikan diri pada lingkungan di kampung halamannya. Tahun ini Denasa, begitu ia biasa disapa memetik buah dari hasil jerih payahnya. Ia menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru dari kategori perintis lingkungan. Alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ini dianggap berhasil merintis lingkungan melalui RHD yang dibangunnya. RHD ini menjadi wadah penyelamatan keanekaragaman hayati lokal, endemik, dan langka. Dari usahanya yang tidak kenal lelah, Denasa menyelamatkan 543 jenis tumbuhan selama 13 tahun terakhir. RHD juga dijadikan Denasa sebagai sentral pembelajaran dan ekowitasa bagi masyarakat secara luas. Bahkan Denasa juga menginisiasi pemurnian lahan bekas usaha pembuatan batu bata menjadi area hijau. Lahan yang dulu terbengkalai dan diabaikan, kini berubah jadi lahan hijau yang sejuk dan bersih. Lokasi ini menjelma sebagai tempat pelarian warga kota dari kepenatan kota besar. Selain itu, juga menjadi tempat konservasi bunga bangkai sejak tahun 2013 hingga 2017. Rumah hijau